Hai semuanya, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama teman aku, yaitu Farah Zahra. Halo semuanya, aku Farah. Nah, hari ini tuh kita mau ngomongin tentang self-love, terus kayak macam-macam, kan banyak banget deh pertanyaan yang mau aku tanyain sama Farah. Nah, yang pertama ini aku pengen tanya deh, Farah, menurut kamu definisi self-love itu apa sih? Menurut aku, self love itu tuh adalah kondisi di mana kita bisa menghargai, mengapresiasi, dan juga menerima semua hal yang ada dalam diri kita gitu. Iya sih, aku setuju banget sama pendapatnya Farah tentang definisi self love tuh juga kalau menurut aku tuh kayak lebih kayak menerima diri kita sendiri gitu kan sebagai manusia yang ada kekurangan sama ada kelebihannya. Terus Far, kalau misalnya kayak wanita kan zaman-zaman sekarang tuh kayak banyak banget yang insecure gitu-gitu kan ya. Tapi pernah nggak sih Far kayak insecure gitu? Pernah dong, menurut aku, kita sebagai manusia merasa insecure tuh itu hal yang wajar banget. Jadi, kalau misalnya kita insecure, ya udah nggak apa-apa, tapi tuh kita jangan sampai ngejadiin insecure itu tuh sebagai hal yang bikin kita ngedown. Jadi kita tuh harus jadiin insecure kita ini tuh sebagai motivasi untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Iya, sama aku juga kan sebagai wanita tuh pasti ngerasain insecure kan, apalagi kalau misalnya ngeliat orang lain kayak begini, kayak begitu, terus kok aku nggak bisa gitu kan. Tapi aku tuh ngerasanya, kalau kalau dulu aku sempet kayak yang suka ngebanding-bandingin diri gitu loh, Far, kayak, ih kok dia bisa sih, kok aku nggak bisa gitu. Tapi kalau sekarang aku malah ngerasanya tuh, yang kayak gitu tuh aku jadiin motivasi. Terus aku tuh juga mikir kalau sekarang tuh kayak apa namanya orang lain misalnya dia salah satu keinsecurean aku orang sama orang yang bisa jago public speaking itu aku tuh paling nggak bisa kan dalam hal itu, tapi aku mikir lagi pasti dia bisa jago kayak gitu kan, mungkin dia kayak banyak latihan, terus dia juga pasti ngelewatin ya banyak lah kayak gagalnya atau gimana gimana yang kita nggak tahu di belakang dia gitu yang membentuk diri dia sekarang gitu kan. Jadi ya bener sih kalau menurut aku kata Farah tadi itu tuh insecure boleh tapi jangan kayak bikin kita terpuruk terus kayak bikin kita malah jadi stuck di situ-situ aja gitu. Jadi motivasi aja sih kalau menurut aku. Mm-mm. Terus kalau misalnya menurut kamu siapa orang yang benar-benar paham banget sama diri kamu tuh siapa gitu? Orang yang paling paham tentang diri kita sebagai manusia menurut aku diri kita sendiri karena kita tuh kan gimana ya, kita tuh hidup, kita tuh ngapa-ngapain ya, yang paling tahu diri kita sendiri. Kita tuh paling tahu kita tuh maunya apa, tujuannya apa, terus kemauannya apa gitu-gitu. Jadi menurut aku orang yang paling memahami diri kita sendiri ya kita sendiri gitu. Gitu kalau di aku sih, contohnya nih ya, aku tuh paling tahu kalau misalnya aku lagi kesel, lagi ngapain, aku tuh paling tahu aku tuh maunya apa, aku tuh harus gimana supaya aku nggak kesel, aku tuh harus apa supaya moodku jadi lebih baik lagi gitu sih nggak tahu. Iya benar-benar banget. Kadang tuh kita ngelakuin hal yang bikin kita bahagia atau kita gimana-gimana tuh orang lain tuh kayak cuma bisa nilai doang. Padahal kan yang tahu itu kan cuma kita diri kita sendiri juga kan. Bener banget. Terus kalau menurut kamu nih eh apa sih hal yang buat kamu tuh bisa bahagia gitu? Hmm, Hal dari diri kamu sendiri gitu. hal dari diri aku yang paling bikin aku bahagia dari diri aku banget. Iya. Kalau dalam diri aku, ya aku mensyukuri segala hal yang ada di diri aku sekarang. Maksudnya kayak aku bersyukur, aku bisa menerima apa yang ada di diri aku bersyukur, apa ya, aku tuh bersyukur aku orangnya lapang gitu, kalau misalnya ada apa-apa, oh ya udah gitu, itu sih. Iya sih emang aku tuh kenal banget sama si Farah ya. Jadi Farah tuh emang kalau misalnya dia tuh dari dulu kalau ada apa-apa tuh ini pokoknya bener-bener baik banget kayak nggak udahlah udah panjang ceritanya kalau diceritain di sini. Gimana terus sih?
Terus pertanyaan terakhir nih, Far. Sebelum kita tutup, pertanyaan terakhirnya itu menurut kamu seberapa penting self-love buat diri kamu sendiri? Menurut aku self love tuh penting banget karena nih, sebagai manusia pasti kita punya nggak flawless gitu kan, pasti kita punya kekurangan, punya celah, punya apa, kita tuh nggak sempurna. Nah, tapi dengan ketidaksempurnaan ini kalau misalnya kita nggak self love, kalau misalnya kita insecure berlebihan, itu tuh bisa jadi bikin diri kita jadi yang kayak tadi kamu bilang jadi terpuruk, jadi apa. Nah, gitu-gitu. Menurut aku kita sebagai manusia harus belajar bisa menerima apa yang ada di diri kita, harus bisa maafin diri kita sendiri, dan harus bisa damai sama diri kita sendiri, baik yang sekarang maupun yang di masa lalu gitu menurut aku. Oh iya, aku tuh setuju banget juga nih sama pendapatnya Farah. Soalnya tuh menurut aku self love itu penting banget buat kebahagiaan diri kita sendiri, tapi bukan berarti kebahagiaan diri kita sendiri tuh kita egois gitu sama orang lain, bukan, tapi kayak kita bahagia kita bisa bahagia buat diri sendiri, tapi kita nggak ngerugiin orang lain sama sekali gitu. Kalau menurut aku tuh pentingnya tuh kayak gitu juga sih ya. Nah, bener banget. Kadang tuh self love sering banget disalahartikan ya Firda ya. Misalnya, Iya. misalnya tuh kayak ada nih orang yang kayak gue self love banget, gue mau gimana juga ya udah emang ini gue. Jadi dia tuh nggak mau berkembang, nggak mau memperbaiki diri dia sendiri, padahal bisa aja apa yang kata orang lain itu benar gitu. Nah, itu tuh yang nggak boleh. Itu menurut aku salah sih kalau misalnya mengartikan self love sebagai hal yang tadi kamu bilang egois, Iya. merugikan orang lain. Oke teman-teman, jadi segitu aja obrolan aku sama Farah malam ini tentang self love. Seru banget ya ternyata ngobrol sama si Farah ini emang paling nyambung. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton podcast kita berdua sampai akhir. Dah. Ya.